Bung Karno menuntaskan narasi kebangsaan kita. Beliaulah yang menguasai panggung sejarah nasional, tentu dengan teman-temannya. Tetapi paling tidak dalam fase formasi negara, kita sampai pada satu kesimpulan untuk merubah negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan atau kesultanan itu menjadi negara bangsa dengan narasi yang sangat kuat. Pidato dan diskusi para pemimpin itu seperti magnet yang mengumpulkan ribuan pulau menyatu dan mendekat. Jadi jasa luar biasa. Ketika proklamasi dibacakan, seluruh bangsa ini bergemuruh dadanya, bercucuran air matanya, haru bahwa pada akhirnya kita bersatu dan disatukan oleh tokoh-tokoh besar itu. Lalu ada Pak Harto setelah itu yang menurut saya harus jujur diakui meskipun ada kritik kepada beliau belakangan. Beliau yang membantu kita membangun institusi modern, sebuah negara dengan perangkat yang lengkap, meskipun belum sempurna jalannya. Ada DPR-nya tapi dikritik hanya simbolik, datang duduk diam, duit dan sebagainya. Tetapi paling tidak begitu beliau selesai, semua sudah ada. Saya pernah melihat negara yang institusinya tidak ada. Qaddafi berkuasa 42 tahun. Saya ketemu Qaddafi sekali, Pak Kiai. Bagaimana dia mengatur orang di sekitarnya itu tanpa institusi. Sehingga ketika dia mati ya atau berakhir, runtuh negara itu karena orang tidak mengerti mesti memegang apa gitu. Pak Harto itu ada jasanya, dia membuat kita institusi yang permanen ya. Ada pemilu, ada DPR, MPR, ada eksekutif dan seterusnya gitu. Berikutnya Pak Habibie, dia datang dalam transisi, dia secara insidentil jadi presiden. Menurut saya jasa beliau adalah karena beliau memotong transisi kita dan membuat transisi itu relatif hampir selesai. Menyiapkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian diteruskan ke Haji Abdurrahman Wahid dan Ibu Mega. Sehingga menurut saya waktu itu begitu beliau selesailah transisi ini dan kita memasuki negara yang segera melihat ke depan, mendongak ke langit, terbang ke angkasa dan menyelesaikan transisi serta segera maju ke depan gitu. Mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain yang ada di seluruh dunia ini yang kita merdeka bersama-sama tapi kita masih jauh tertinggal ke belakang. Nah sayangnya menurut saya kepemimpinan berikutnya itu mohon maaf seperti nampak memperpanjang transisi sehingga kita seperti tidak selesai. Nah jadi kemarahan saya itu karena menurut saya ini seperti ada yang belum selesai. Jadi kita memerlukan semacam arrangement ke depan. Termasuk tema yang diangkat ini Pak Karni menurut saya ya. Begitu kita bilang 10 tahun menjaga NKRI, menurut saya tema ini menyeret kita ke alam yang belum selesai tadi.